Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitria dengan nomor induk mahasiswa 1904015114. Di sini saya akan membahas tahapan pembuatan simplisia yang berasal dari daun sirsak. Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai tentang daun sirsak. Berikut ini merupakan tahapan pembuatan simplisia yang berasal dari daun sirsak. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Dalam pengumpulan bahan baku, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan dari bahan aktif. Yang pertama adalah umur tanaman saat dipanen, bagian tanaman yang akan digunakan, waktu panen, cara atau teknik panen, dan lingkungan tempat tumbuh tanaman tersebut. Pengambilan daun sirsak ini dilakukan saat tanaman sedang berfotosintesis secara sempurna, yaitu pukul 9 sampai 12 siang. Yang kedua adalah sortasi basah. Merupakan pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. Tahapan ini bertujuan untuk pemisahan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Tahapan yang ketiga adalah pencucian. Bertujuan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia yang dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Pada pencucian harus menggunakan sumber air dari mata air, air sumur, ataupun air pump. Tidak boleh menggunakan air cemaran karena nanti bakteri dari air cemaran tersebut akan menempel. Tahapan yang keempat adalah perajangan. Tahapan ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses pengeringan, pengepakan, ataupun penggilingan. Perajangan bisa dilakukan dengan cara memotong daun menggunakan gunting ataupun dengan menggunakan pisau yang tajam dan bersih. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan kadar air dan membuat simplisia jadi lebih ringkas dan mudah untuk disimpan. Pengeringan bisa dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari, diangin-anginkan, ataupun dimasukkan ke dalam oven. Pengeringan di bawah sinar matahari harus ditutupi kain hitam untuk menghindari penguapan yang terlalu cepat dan paparan sinar UV matahari. Yang selanjutnya adalah sortasi kering. Bertujuan untuk pemilahan terhadap bahan yang rusak akibat pengeringan atau terlalu gosong atau dari kotoran hewan ataupun pasir. Setelah dilakukan sortasi kering, simplisia tersebut dimasukkan ke dalam blender lalu disaring untuk mendapatkan serbuk yang halus. Tahap selanjutnya adalah pengepakan. Cara pengemasan simplisia tergantung pada jenis dan tujuan penggunaan pengemasan. Wadah harus bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simplisia tersebut. Tahapan terakhir adalah pemeriksaan mutu. Dilakukan saat penerimaan, pembelian, dan pengumpulan atau panen. Jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah organoleptis yang meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa, makroskopis, dan yang terakhir adalah mikroskopis.